Nama saya Aldi Jamal Perdana, NIM 050545949, mata kuliah Praktek Peradilan Perdata. Baiklah, saya akan melakukan simulasi persidangan Wan Prestasi. Saat ini saya sebagai kuasa hukum penggugat. Bogor, 15 April 2025. Yang mulia Hakim Ketua Majelis Hakim, Yang mulia Hakim Anggota Majelis Hakim, yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bogor, yang terhormat kuasa hukum tergugat, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Dengan hormat, izinkan saya, Aldi Jamal Perdana, SHMH, beserta 3 rekan lainnya, advokat terdaftar di Peradi dengan nomor registrasi 12345/2023, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu Andi bin Susandi, umur 45 tahun, berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili di Jalan Merdeka nomor 10, Kecamatan Cisarua, Bogor. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam perkara gugatan perdata ini dengan nomor perkara 123-P-DT-G-2024-PN Bogor di Pengadilan Negeri Bogor. Pada hari ini kami hadir untuk membuka persidangan gugatan penggugat terhadap Tuan Budi bin Rahmat, umur 42 tahun, kewarganegaraan Indonesia, berdomisili di Jalan Raya Pajajaran nomor 5, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Terkait Wan Prestasi, dalam perjanjian jual beli tanah, kami siap menyusun argumen hukum, pengajuan bukti, dan berinteraksi dengan pihak tergugat demi mencapai keadilan yang adil dan cepat sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1 dan prinsip hukum acara perdata dalam HIR atau HER. Posita atau fakta-fakta hukum kasus. Yang mulia, 1. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, dengan nomor perjanjian 001/JB Strip Tanah /01/2023. Perjanjian ini dibuat secara tertulis, sah, dan mengikat kedua belah pihak sebagai pasal 1313 KUHP Perdata yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu persetujuan di mana suatu atau lebih pihak mengikat polisi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 2. Isi perjanjian secara eksplisit menyatakan: pertama, harga tanah sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua, pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, pembayaran dibayar di muka sebesar 300 juta rupiah pada saat menandatangani perjanjian dengan bukti kwitansi pembayaran nomor 001-UM-01-2023 pada tanggal 15 Januari 2023. Tahap kedua, pembayaran sebanyak 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan setelah menandatangani, yakni tanggal 15 April 2023. Setelah pembayaran lunas, penggugat wajib menyerahkan sertifikat hak milik atau SHM dengan nomor 1234/2022 dan memproses balik nama atas nama tergugat. Ketiga,
Hingga 15 Juli 2023 atau 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tidak pernah melunasi tahap kedua. Padahal jatuh tempo sudah lewat dari 3 bulan. Penggugat telah mengirim 2 kali somasi resmi. Somasi pertama pada tanggal 20 April 2023 via pos tercatat nomor A123/2023. Somasi kedua terdapat pada tanggal 10 Mei 2023 via pos tercatat nomor B456/2023. Kedua somasi tersebut tidak diindahkan oleh tergugat. Yang keempat, tergugat hanya beralasan bahwa ia belum memperoleh pinjaman bank dan meminta perpanjangan waktu yang tidak didasari persetujuan tertulis dari penggugat. Akibatnya, penggugat mengalami kerugian material dan imaterial, yaitu yang pertama, tanah tidak dapat dijual oleh pihak ketiga karena sudah terikat perjanjian. Yang kedua, kerugian finansial akibat inflasi nilai uang dan biaya pemeliharaan tanah selama 18 bulan atau estimasi 50 juta rupiah. Yang ketiga, kerugian imaterial berupa hilangnya kepercayaan dan opportunity cost. Petita atau tuntutan gugatan. Berdasarkan fakta di atas, penggugat memohon majelis hakim untuk memutus 1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat secara in verbo verbatim. 2. Mewajibkan tergugat membayar sisa utang sebesar 700 juta rupiah plus bunga moratoir 2% per bulan sejak jatuh tempo 15 April 2023 hingga lunas. Sesuai pasal 123 KUHP Perdata. 3. Mewajibkan tergugat membayar biaya perkara dan kerugian material atau imaterial sebesar 100 juta rupiah. Keempat, subsidiar. Jika tergugat tidak mampu membayar, putusan pembatalan perjanjian, kembalikan uang muka sebesar 300 juta rupiah dikurangi ganti rugi, dan lepasnya tanah dari ikatan perjanjian atau pasal 1266 sampai 1267 KUHP Perdata. Yang kelima, menghukum tergugat membayar biaya perkara keseluruhannya. Dasar hukum dan argumen penggugat. Yang mulia, perjanjian jual beli ini sah dan mengikat karena memenuhi syarat formil dan material pasal 1320 KUHP Perdata. Kesepakatan para pihak atau eksplisit tertulis. Kecakapan bertindak atau keduanya dewasa dan cakap hukum. Objek tertentu atau tanah sebesar 1000 meter persegi dengan surat hak milik jelas. Sebab yang halal atau jual beli sah pasal 1457 KUHP Perdata. Tergugat telah wan prestasi sebagai pasal 1234 KUHP Perdata atau tidak memenuhi perikatan dalam waktu yang ditentukan, dan pasal 1234 KUHP Perdata atau debitur harus diganti kerugiannya. Somasi kedua telah diberikan sebagai upaya damai atau pasal 1239 KUHP Perdata sehingga penggugat berhak eksekusi paksa. Mohon izin yang mulia, saya ingin bertanya kepada tergugat, apakah saudara mengakui perjanjian tanggal 15 Januari 2023 dan menerima uang muka sebesar 300 juta rupiah?
Yang kedua, mengapa saudara tidak melunasi tahap kedua hingga 6 bulan jatuh tempo, padahal somasi sudah dikirim? Pertanyaan saya selanjutnya, apa bukti saudara mengenai kesulitan pinjaman bank? Dan mengapa tidak berkomunikasi secara tertulis untuk renegosiasi? Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara siap melunasi hutang hari ini atau persetujuan pembatalan perjanjian? Kami siap menjawab replik tergugat dan ajukan bukti, yaitu asli perjanjian, kwitansi, somasi, surat milik hak tanah, dan ahli hukum perdata. Demikian pembukaan gugatan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Bogor, 15 April 2023. Sidang replik penggugat. Yang mulia, terima kasih atas pembacaan jawaban tergugat. Kami keberatan dengan seluruh isi jawaban tergugat karena tidak berdasarkan hukum. Replik penggugat. Yang pertama, tergugat mengakui perjanjian sah sehingga syarat pasal 1320 KUHP Perdata terpenuhi. Tidak ada klausul perjanjian waktu jatuh tempo mutlak 3 bulan pasal 1234 KUH Perdata. 2. Alasan pinjaman bank delay bukan force majeure. Pasal 1244 sampai 1245 KUH Perdata. Tergugat lalai berkomunikasi secara tertulis. Somasi kami bukti upaya damai pasal 1239. 3. Kerugian penggugat sebesar 100 juta sah. Dibuktikan saksi ahli ekonomi. Keempat, petita kami tetap bayar 700 juta plus bunga 2% per bulan plus ganti rugi, subsidiar, batal perjanjian atau pasal 1266 KUH Perdata. Kami lampirkan replik tulis. Mohon majelis beri waktu 7 hari untuk duplik tergugat. Yang mulia, kami siap membuktikan sidang berikutnya. Sidang pembuktian. Yang mulia, penggugat ajukan 5 alat bukti. Alat bukti yang pertama, bukti surat asli perjanjian jual beli nomor 01/JB/01/2023. Kedua, kwitansi uang muka sebesar 300 juta rupiah. Yang ketiga, somasi 1 dan 2. Yang keempat, sertifikat hak milik tanah nomor 1234/2022. Yang kelima, saksi notaris Dr. Andes Siti Aminah SH dan Tuan Charlie. Mohon hadirkan saksi. Pertanyaan saya kepada Bu Notaris, apakah perjanjian dibuat sukarela tanpa paksaan dan tergugat paham jatuh tempo 3 bulan? Selanjutnya, pertanyaan saya kepada Tuan Charlie, apakah tergugat terima uang muka dan janji bayar tahap 2 tepat waktu? Kami juga ajukan ahli hukum perdata, Profesor Dr. Budi Santoso SHMH, untuk menjelaskan wan prestasi pasal 1234 KUHP Perdata. Tanggapan duplik tergugat. Yang mulia, duplik tergugat tidak relevan. Yang pertama, bunga moratorium wajib
dihitung sejak 15 April 2023 hingga lunas, atau 150 juta per 2025. Yang kedua, ganti rugi sebesar 100 juta dibuktikan ahli tergugat tidak beri bukti kontrak. Ketiga, tidak ada novasi perjanjian. Mohon majelis putus abulkan gugatan penuh. Kami siap kesimpulan. Sidang akhir. Yang mulia, kesimpulan penggugat. Fakta terbukti yaitu perjanjian sah wan prestasi tergugat somasi diabaikan. Hukum yaitu KUH Perdata pasal 1234, 1243 dan 1266. Putuskan petita kami verbatim, tergugat bayar 700 juta plus bunga plus ganti rugi sebesar 100 juta plus biaya perkara. Terima kasih atas persidangan yang adil. Pertanyaan saya kepada tergugat, Saudara Budi, bukti pinjaman bank mana? Mengapa abaikan somasi? Siap bayar hari ini? Pertanyaan saya kepada ahli tergugat, pendapat Bapak formoger, mana dasar hukumnya versus pasal 1245 KUH Perdata? Replik dan duplik penggugat telah tanggapi jawaban tergugat. Bukti kami tak terbantahkan. Tidak ada ekspresi prosedural yang sah dari tergugat. Mohon majelis hakim memutuskan secara in verbo verbatim petita penggugat. Yang pertama, abulkan gugatan penuh. Yang kedua, tergugat bayar 700 juta plus bunga plus ganti rugi 100 juta rupiah plus biaya perkara. 3. Putusan inkrah. Penggugat percaya keadilan substantif dan formal akan ditegakkan demi kepastian hukum, persamaan di muka hukum dalam kurung Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 serta keadilan sederhana, cepat, biaya ringan dalam kurung pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48/2009. Demikian kesimpulan penggugat. Atas kebijaksanaan dan perhatian yang mulia hakim majelis hakim, kami ucapkan terima kasih banyak. Bogor 3 Mei 2023. Demikian simulasi sidang prestasi saya sebagai kuasa hukum penggugat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.